amroini dengan salah satu dari dua perkara, bistikmali Sya'ban al-adat dengan menyempurnakan dengan sempurnanya bulan Sya'ban al-adat bilangannya, yakni 30. Au ru'yatil adli atau melihat hilal bagi orang yang adli. Apa yang dia lihat? Hilal syahri, akan hilal bulan Ramadan. Fi haqqi manduna masiril qasri, pada hak orang yang kurang masiril qasri, jarak qasr. Ini yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya masailu fi ru'yatil hilal, beberapa permasalahan seputar ru'yatil hilal. Yang pertama, soma rojulun, telah berpuasa seorang laki-laki salasina yauman, 30 hari. Jadi ada seorang laki-laki sudah menjalani puasa selama 30 hari. Biqauli man iqtaqada sidqahu, yakni dengan informasi atau dengan perkataan man i'taqada, orang yang dia yakini sidqahu, kebenarannya. Jadi ada orang yang mengatakan, oh bulan Ramadan ini hari ini, lalu dia puasa, ternyata dia sudah dapatkan 30 hari. Fahal yajuzu lahu al-fitru, maka apakah boleh lahu baginya, yakni bagi orang yang berpuasa selama 30 hari itu, al-fitru, berbuka, ba'da ayyasuma salasina yauman, sesudah dia berpuasa selama 30 hari. Wa illam yarol hilal, sedang dia tidak melihat hilal. Jadi dia tidak melihat hilal. Lalu pertanyaannya, dia sudah berpuasa ini 30 hari, tetapi puasa yang berikutnya ini, hari yang berikutnya masih dia bingung, dia tidak temukan hilal. Apakah dia lebih awal puasanya atau bagaimana? Jawabannya yajuzul fitru, yajuzu, boleh al-fitru, yakni berbuka. Indar Romli, menurut Imam Romli, boleh berbuka karena sudah 30 hari. Khufyata, tetapi sembunyi-sembunyi. Wa inda Ibnu Hajarin, dan Ibni Hajarin, dan menurut Ibnu Hajar la yajuz, tidak boleh. Kenapa? Li'anna zalika, karena yang demikian itu laisa bihujjatin syar'iyatin, tidak termasuk sebagai hujjah yang sifatnya syar'iyah, syariat. Bi khilafi ikhbaril adli, dengan berbedanya berita yang adil. Wa qad shoma ihtiyaton, dan sungguhnya berpuasa ihtiyaton, kehati-hatian. Maka lanjut, kalau Imam Romli berbuka saja walaupun tidak melihat hilal, berarti yang lain ada yang berpuasa. Kita sudah 30, terus hari berikutnya tidak ada hilal, berarti masih bulan Ramadan gitu. Tapi karena dia mendengar ucapan ada seseorang yang dia yakini dulu, ini sudah mulai puasa. Jika dia puasa sudah dapat 30, hari berikutnya masih saja belum nampak hilal. Menurut Imam Romli, berbuka saja, tetapi sembunyi-sembunyi, seolah-olah puasa, nyebu-nyebu le pawon, itu. Kalau menurut Ibnu Hajar, tidak boleh puasa, la yajuz, tidak boleh berbuka, harus tetap puasa. Kenapa puasa di situ? Apa alasannya? Ihtiyaton, sebagai kehati-hati.
fa wajaba alaihi, maka wajib atasnya al-imsaku, menahan ihtiyaton, ya. Nah, karena kehati-hatian. Yang kedua, lau safara, ini pertanyaan yang kedua, lau safara rajulun, jikalau seorang laki-laki musafir melakukan perjalanan mim baladihi, dari negerinya, akhira yaumin min Sya'ban, yakni pada akhir hari bulan Sya'ban. Artinya dia berangkat musafir pada terakhir bulan Sya'ban. Muftiron, yakni dalam keadaan muftiron, artinya tidak puasa, ya, karena memang saat itu bulan Sya'ban, akhir bulan Sya'ban. Li'adami ru'yatil hilal, karena tidak melihat hilal. Kemana dia pergi? Ila baladin akhar, ke negeri yang lain. Berarti dia memenuhi syarat musafir, ya, yakni lebih dari 82 km. Wa wajada ahlaha shaimina, dan dia menemukan ahlaha, penghuninya, yakni penghuni baladin akhar itu, negeri yang dia kunjungi, ya, shaimina, sudah berpuasa. Wahwa muftirun, sedang ia dalam keadaan muftir, artinya tidak berpuasa. Famal hukmu, maka bagaimana hukumnya? Au bil aksi, atau sebaliknya, safaro so'iman, seorang laki-laki musafir so'iman, dalam keadaan berpuasa, li ru'yatil hilal, dia berpuasa karena dia melihat hilal. Wa wajadahu, dan ketika dia sudah sampai ke negeri yang dia kunjungi, dia temukan mereka itu muftirina, dalam keadaan tidak berpuasa. Famal hukmu kazalik, bagaimana hukum yang demikian? Jawabannya, iza wajadahum shaimina, apabila dia bertemu atau menemukan mereka shaimina, dalam keadaan berpuasa. Misalkan dia berangkat dalam keadaan tidak berpuasa, sesampai di sana ternyata masyarakat yang dia kunjungi itu di negeri yang lain itu dia sudah berpuasa. Bagaimana? Wajib alaihi, wajib atasnya muwafaqatuhum, mengikuti mereka, artinya berpuasa. Wa idza wajadahu muftirina, dan apabila dia temukan mereka itu, artinya penghuni negeri yang dia kunjungi muftirina, artinya tidak berpuasa, fayuftiru indar romli, maka dia berbuka indar romli, menurut Imam Romli. Misalkan sekarang ada orang dia berpuasa, tapi ketika dia pergi suatu negeri, lalu penduduk di sana itu tidak berpuasa, artinya belum melihat hilal, maka menurut Imam Romli berbuka saja, tidak puasa. Misalkan kita di Lombok, berangkat hari Kamis, hari Kamis misalkan, ya. Pas kita berangkat ke negeri yang jauh, sampai di sana ternyata di situ puasa, maka kita ikut mereka puasa. Ini, ya. Wa iza wajadahum muftirina fayuftiru inda romli, apabila dia temukan mereka itu dalam keadaan tidak berpuasa, fayuftiru, maka dia berbuka inda romli, menurut Imam Romli. Wala yuftiro inda Ibni Hajar, sedangkan menurut Ibnu Hajar tidak boleh berbuka, tetap lanjut puasa. Li'anna saumahu, karena sungguhnya puasanya itu i'tamada ala yakinir ru'yati, berpegang atas keyakinan ar-ru'yah, yakni melihat hilal. Falam yajuz lahu, maka tidak boleh baginya mukhalafatuhu, menyalahinya,
artinya menyalahi apa yang sudah dia yakini karena dia melihat hilal. Bi mujarradi usulihi, hanya karena sampainya dia ila baladin akhar, ke negeri yang lain, ke negeri yang dia tuju. Jadi pas dia berangkat dia puasa karena melihat hilal dan dia yakini sudah melihat hilal. Ketika dia pergi ke negeri yang dia kunjungi ternyata di sana belum puasa, maka menurut Ibnu Hajar tetap jalankan puasa. Jangan sampai keyakinan atau puasamu itu gugur lantaran di negeri tempat kau kunjungi itu tidak berpuasa. Nah, berbeda dengan Imam Romli. Nah, yang ketiga, lau safara rajulun, jikalau ada orang yang musafir, seorang laki-laki musafir, min baladihi, dari negerinya, akhira yaumin, pada akhir dari hari Ramadan, berarti hari terakhir Ramadan, so'iman, berarti dia dalam keadaan so'im, puasa. Li'adami ru'yatil hilal, dia lanjut puasa karena tidak melihat hilal pada malam itu, artinya masih masuk waktu Ramadan, belum masuk waktu Syawal. Au kana muftiron, atau pertanyaan yang kedua selanjutnya, au kana muftiron, sebaliknya ini, atau adalah orang yang musafir itu muftiron, dalam keadaan muftiron, tidak berpuasa. Kenapa? Li ru'yatil hilal, karena dia sudah melihat hilal, sudah masuk bulan Syawal. Terus dia pergi ila baladin akhar, ke negeri yang lain. Wa wajada ahlaha, dan dia temukan penghuni negeri yang dia kunjungi itu muftirina, yakni dalam keadaan tidak berpuasa. Wa huwa shaimun, sedangkan dia saat itu berpuasa. Au wajadahum, atau dia temukan mereka itu shaimina, berpuasa, wa huwa muftirun, sedang dia dalam keadaan tidak berpuasa. Famal hukmu, bagaimana hukumnya? Jawabannya satu, kalau yang tadi diperinci ya, kalau yang ini satu. Fi kiltal halataini, pada dua kondisi tadi, yajibu alaihi, wajib atasnya, muwafaqatuhum, ya, mengikuti mereka itu, artinya mengikuti masyarakat yang di negeri yang dia kunjungi, alal asoh, menurut kaul yang lebih benar. Li'annahu soro minhum, karena sungguhnya dia yang musafir itu soro, menjadi minhum, bagian dari mereka itu. Misalnya sekarang kita berpuasa, kita anggap ini Ramadan, di mana kita tidak melihat hilal. Kita berangkat, ternyata di sana sudah selesai Ramadan, tidak ada yang puasa, ya ikuti mereka, jangan berpuasa. Nah, sebaliknya, intinya mengikuti masyarakat yang kita kunjungi negerinya. Yang selanjutnya sunanus shaumi wa Ramadan. Nah, setelah kita membahas definisi puasa, ya, syarat wajib, syarat sah puasa, terus ada beberapa pembahasan seputar rukun-rukun puasa, dan juga tentang perkara-perkara yang wajib di dalam puasa Ramadan itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang perkara-perkara yang disunnahkan, ya. Tentu untuk lebih sempurnanya suatu ibadah, khususnya ibadah puasa, harus kita jalankan baik rukunnya ataupun sunnah-sunnahnya. Karena sunnah ini sebagai penyempurna daripada ibadah-ibadah wajib, ya. Karena misalnya ibadah sholat, ya, hanya 5 waktu. Kalau kita lihat singkat, tetapi tentu sholat ini merupakan ibadah yang sangat sulit, ya. Tentu setiap orang berbeda sholatnya, ya. Tingkat imannya berbeda, tentu kekhusyuan dalam sholatnya pun berbeda-beda.
Makanya ada ibadah-ibadah atau sholat-sholat sunnah, yang mana dengan sholat sunnah itu sebagai penyempurna dari ibadah atau sholat wajib yang mungkin kurang sempurna. Sama seperti puasa wajib.